Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sekalian puji dan syukur kepada Tuhan karena berkat kita semua masih diberi kesehatan kita bertemu di tempat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang sekilas sakramen penguatan orang sakit. Semoga dengan pertemuan pada hari ini akan memberi manfaat serta membuka wawasan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkait dengan sakramen pengurapan orang sakit. Baik Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk kita berdiri. Kita akan lakukan pembukaan. Tuhan adalah gembalamu. Baik Ibu dan saudara. Ibu maaf ya, tadi saya lupa untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mirna Tapubolon, biasa dipanggil Mirna. Saya berasal dari Sanggau, tepatnya di Noyang. Sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita membuka doa. Mari kita angkat tanda kemenangan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkumpul di tempat ini, untuk belajar dalam pendalaman iman kami melalui katekesi ini. Terangilah hati dan budi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami sabda dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Menyadari fakta pengurapan orang sakit. Yesus menyembuhkan orang sakit. Dalam Markus 6 ayat 12 sampai 13 diceritakan bahwa para murid Yesus diutus untuk memberitakan pertobatan, mengusir roh jahat, dan mengurapi banyak orang sakit. Dengan minyak serta menyembuhkan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Suatu hari ketika para murid berkeliling dari desa ke desa, mereka menjumpai banyak orang yang menderita kesakitan. Dengan penuh belas kasih, mereka mendoakan orang-orang itu dan mengurapi mereka dengan minyak, sebagaimana yang telah diajarkan Yesus. Banyak yang disembuhkan bukan hanya secara jasmani saja, tetapi dikuatkan oleh imannya. Di mana orang-orang yang tadinya putus asa mulai bersyukur dan percaya bahwa Allah sungguh hadir dalam hidup mereka melalui pelayanan murid Yesus. Makna dari ini kita melihat bahwa tindakan mengurapi orang sakit sudah dilakukan sejak zaman para rasul sebagai tanda belas kasih Allah dan menyembuhkan rohani maupun jasmani. Sakramen pengurapan orang sakit melanjutkan tradisi ini dalam gereja Katolik. Melalui tangan imam, Allah sendiri hadir untuk menguatkan orang yang menderita, serta menenangkan hatinya dan mengampuni dosanya, dan memberikan kedamaian kepada orang sakit agar mampu memikul salibnya bersama Kristus dengan iman dan pengharapan. Baik Bapak Ibu, sekarang saya memberikan kesempatan untuk bersharing pengalaman iman. Namun untuk itu Bapak Ibu
Sering terlebih dahulu saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya. Sebelum saya masuk ke Stakat, saya sudah mengetahui sedikit tentang agama. Dari pelajaran itu saya mengenal tentang sakramen pengurapan orang sakit. Nah, di keluarga saya pernah ada anggota keluarga yang sakit, di mana keluarga saya memanggil seorang pastor untuk memberikan sakramen pengurapan orang sakit. Dari situ saya bisa melihat dan merasakan bagaimana sakramen bisa membawa kedamaian bagi orang yang sakit dan juga bagi keluarga yang menderita kesakitan itu. Kami merasa dikuatkan karena percaya bahwa Allah itu hadir dan memberikan penghiburan lewat sakramen pengurapan orang sakit. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa tidak perlu merasa takut untuk menerima sakramen pengurapan orang sakit. Banyak orang sering berpikir bahwa sakramen ini hanya untuk orang yang akan meninggal, padahal sebenarnya ini adalah tanda kasih Allah di saat sakit atau menderita. Melalui pengurapan ini Tuhan hadir untuk memberikan kedamaian. Jadi Bapak, Ibu, saudari-saudari yang sekalian, kita tidak perlu takut ketika mendengar tentang sakramen pengurapan orang sakit. Sebaliknya kita perlu melihat bagaimana kesempatan indah untuk merasakan sentuhan kasih Tuhan yang memulihkan bukan hanya tubuh tetapi jiwa. Dengan iman kita percaya bahwa melalui sakramen ini Allah hadir sendiri datang dan meneguhkan iman kita agar kita tetap kuat untuk menghadapi segala penderitaan dan percobaan. Jadi itu sedikit pengalaman iman yang saya sudah bagikan. Melalui pengalaman ini saya semakin percaya bahwa Tuhan itu hadir untuk menguatkan kita melalui sakramen pengurapan orang sakit. Sekarang saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Apakah dari Bapak, Ibu yang mau berbagi sharing dan pengalaman? Ayo gimana ya? Baik, terima kasih. Tentang sakramen pengurapan orang sakit. Memang orang kalau sudah mendengar tentang pengurapan orang sakit, apalagi orang yang sudah sekarat, kebanyakan orang yang sudah sekarat. Nah, kadang-kadang pikiran orang kalau menerima sakramen pengurapan ini tadi, orang itu langsung meninggal. Tetapi memang ada orang yang menerima sakramen pengurapan ini 1 hari 2 hari langsung meninggal. Tapi kan tujuannya sakramen pengurapan orang sakit ini itu untuk penghiburan, untuk menguatkan iman orang yang menderita sakit itu. Nah, itu tujuan dari sakramen pengurapan orang sakit. Tetapi ada juga tidak melalui pengurapan orang sakit, juga orang melalui doa-doa. Nah, banyak orang melalui doa, orang itu telah didoakan sembuh. Dan ada juga orang yang telah didoakan tetapi meninggalnya itu dengan penuh kedamaian, penuh tenang. Itu sebenarnya memang sakramen pengurapan ini khusus ini adalah orang-orang yang menderita sakit. Nah, walaupun orang sakit ini kan bermacam-macam.
Nah, menurut pengalaman saya, karena saya selalu menangani orang-orang sakit, membawa paspor untuk memberi orang komuni, pengurapan orang sakit, untuk mendoakan orang sakit. Nah, ini menurut pengalaman saya. Itu sekali lagi iman, percaya. Kalau kita mau buka kitab Injil tentang seorang perwira yang datang kepada Yesus mengatakan bahwa hambanya itu sakit lumpuh. Itu kan sama juga dengan itu tadi, mereka itu iman seperti menerima sakramen pengurapan orang sakit. Nah, karena iman orang perwira ini dengan luar biasa percaya hambanya itu akan sembuh, akhirnya sembuh. Dia mengatakan, Tuhan itu tidak layak datang tempat saya, tetapi bersabdalah saja maka kamu akan sembuh. Nah, hambaku itu akan sembuh. Apa kata Yesus? Pulanglah engkau, apa yang kau percaya. Kuncinya adalah percaya. Nah, pengurapan orang sakit, keluarga dan orang sakit itu harus meyakini pengurapan orang sakit itu bisa menyembuhkan dan bisa juga membuat orang itu meninggal dengan tenang. Itu, ini pengalaman saya yang saya dapat, karena kebetulan saya selalu bersama dengan pastor yang biasanya melakukan hal yang seperti itu. Nah, mungkin yang lain itu banyak juga berbagi pengalaman. Terima kasih. Baik, apakah ada lagi yang mau bersharing tentang iman? Siapa tahu di keluarganya ada orang yang menerima sakramen pengurapan orang sakit. Dari situ kita bisa melihat bagaimana Allah itu hadir untuk meneguhkan iman kita. Karena itu baik, sebelum saya sharing pengalaman saya mau bertanya terlebih dahulu, apakah di instansi ini pernah menerima sakramen pengurapan orang sakit itu, Pak? Banyak. Oh, banyak. Jadi seperti apa biasanya setelah orang menerima sakramen itu, apakah mereka itu meninggal atau sembuh dari penyakitnya? Tadi sudah saya bilang tadi, ada yang sembuh, ada yang tidak. tapi meninggalnya tidak seperti orang. Tidak sehari setelah. Meninggalnya kan susah payah biasanya, karena ada hal-hal yang lain, mungkin di dalam tubuhnya ada sesuatu. Setelah menerima sakramen pengurapan itu, orang itu meninggal dengan tenang. Biasa kan susah kalau orang meninggal, kalau orang tua-tua yang dulu kan ada pakai parang. Susah. Berarti setelah menerima sakramen itu, biasanya orang di sini itu apakah sehari atau 2 hari sebelumnya itu, sesudah menerima sakramen itu, apakah langsung wafat seperti itu, Pak? Oh, biasanya ada yang tidak ya. 1 hari 2 hari, tetapi ada juga yang sembuh. Ada juga yang sembuh. Kalau di paroki saya itu sih banyak orang yang mau menerima sakramen pengurapan sakit ini karena itu sudah terbukti secara nyata, Pak, Bapak Ibu. Itu ada kakek saya, dia menerima sakramen pengurapan orang sakit ini pas dia sakit parah sekali. Tetapi setelah diberikan minyak dewi itu, dia itu mengalami sembuh, atau enggak sih sembuh total, tapi setidaknya masih sembuh, bisa berjalan, karena kemarin itu dia tuh lumpuh. Jadi seperti itu, Bapak.
Menurut Bapak Ibu di sini, apakah Bapak Ibu itu takut untuk menerima sakramen pengurapan orang sakit ini? Tidak, karena kan itu tanda keselamatan dari Allah. Bukan untuk misalnya kita sakit, bukan untuk kita tujuan untuk meninggal, tetapi itu untuk menyembuhkan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, itu saja pengalaman yang dapat saya sampaikan. Baik, saya jelaskan pertanyaan yang pertama itu, mengapa para murid mengurapi orang sakit dengan minyak? Karena mereka melaksanakan perintah Yesus untuk menyembuhkan orang-orang yang menderita sebagai tanda kehadiran Allah. Minyak digunakan sebagai lambang kekuatan Roh Kudus yang menyembuhkan dan menguatkan serta memulihkan orang sakit baik secara jasmani dan rohani. Baik, pertanyaan yang kedua, apa yang bisa kita pelajari tentang hubungan antara iman dan penyembuhan? Baik, saya akan menjawab. Iman dan penyembuhan memiliki hubungan yang erat karena iman menjadi dasar bagi seseorang untuk menerima dan mengalami karya penyembuhan Allah. Dalam Alkitab, Yesus sering berkata kepada orang yang disembuhkan, "Imanmu telah menyembuhkan engkau." Kepercayaan yang mendalam kepada kuasa dan kasih Allah secara batin dan rohani semakin dengan Tuhan, kesembuhan yang sejati berasal dari Allah. Nah, dari kehadiran Allah melalui orang-orang yang percaya kepadanya seperti melalui tindakan kasih, pelayanan, dan kesaksian hidup mereka. Allah sering menunjukkan kasih-Nya dan kuasa-Nya bukan secara langsung, tetapi melalui umat yang setia kepadanya melalui perbuatan baik dan iman yang diteguhkan. Mereka menjadi tanda bahwa Allah hadir dan bekerja di tengah manusia. Baik, yang ketiga, makna sebagai tanda karya penyembuhan. Di sini tanda nyata kehadiran dan kasih Allah yang bekerja melalui gereja untuk memberikan kekuatan, penghiburan, serta penyucian dan pembaruan hidup, dan rahmat menyembuhkan kepada orang sakit. Minyak yang digunakan dalam pengurapan orang sakit itu melambangkan Roh Kudus yang menenangkan, menguatkan, dan memulihkan tubuh serta dan jiwa. Baik, di sini saya undang lagi 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para panatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan mendoakan yang lahir dari iman akan menyembuhkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Dalam teks kitab suci Yakobus ini, kita melihat bahwa Allah hadir dan bekerja melalui gerejanya untuk memberikan penyembuhan dan pengampunan kepada orang yang menderita sakit. Minyak yang dioleskan bukanlah sekedar lambang, tetapi menjadi tanda nyata kasih Allah dan meneguhkan iman umatnya. Melalui doa dan pengurapan Allah sendiri menyentuh manusia dengan kasih penyembuhannya, menguatkan yang lemah, dan memberi damai bagi mereka yang terluka. Jadi untuk mendalami teks kitab suci ini, yang pertama, apa makna pengurapan dengan minyak dalam konteks sakramen pengurapan orang sakit? Minyak zaitun. Minyak zaitun.
Dah lah itu je. Langsung. Jadi makna pernyataan pengurapan dengan minyak melambangkan sentuhan kasih Allah yang menyembuhkan dan menguatkan iman dan kelemahan tubuh maupun jiwa. Minyak menjadi kehadiran Roh Kudus untuk memberikan kekuatan, penghiburan dan pengharapan baru bagi orang yang menderita. Dalam sakramen ini, Allah hadir untuk bekerja melalui gerejanya untuk memulihkan semangat hidup dan meneguhkan iman umat yang sedang sakit. Yang kedua, mengapa para rasul mengurapi orang sakit dengan minyak dan apa makna bagi gereja sekarang? Jadi para rasul itu melakukan pengurapan dengan minyak karena mengikuti teladan Yesus dan menyembuhkan orang sakit dengan kasih dan kuasa ilahi. Tindakan ini menunjukkan bahwa penyembuhan bukan hanya urusan jasmani, tetapi juga rohani untuk kita, sebagai tanda keselamatan Allah dari Allah. Bagi gereja sekarang, pengurapan menjadi sarana untuk mempercayakan diri sepenuhnya dengan Allah, menerima rahmat pengampunan dan merasakan kedamaian batin di tengah penderitaan. Apa arti doa iman dalam sakramen pengurapan orang sakit menurut Yakobus 5 ayat 14-15? Doa iman merupakan bentuk kepercayaan penuh kepada Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan dan menyelamatkan umat manusia. Melalui doa ini, umat menyerahkan seluruh penderitaan, rasa takut, dan kelemahan kepada Tuhan. Iman yang tulus membukakan jalan bagi karya penyembuhan Allah, bukan hanya bagi tubuh, tetapi juga jiwa yang terluka karena dosa atau keputusasaan. Bagaimana sakramen pengurapan orang sakit menjadi tanda kasih Allah bagi umat Katolik? Itu seperti sakramen menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan manusia dalam penderitaan. Yang kita ketahui bahwa Allah itu selalu melihat kita dan selalu hadir secara nyata melalui pelayanan iman, doa, dan pengurapan minyak suci untuk meneguhkan dan menghibur serta mempersatukan penderitaan manusia dengan penderitaan Kristus. Dengan demikian, umat Katolik diajak untuk melihat sakit bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai kesempatan untuk mengalami kasih Allah yang menyembuhkan dan membangkitkan harapan kita. Jadi rangkuman yang materi yang sudah saya jelaskan, makna sakramen pengurapan orang sakit menurut gereja Katolik yaitu sebagai tanda kasih Allah yang menyembuhkan dan menguatkan dan memberi kedamaian kepada orang yang menderita kesakitan itu, agar mereka tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam keadaan apapun, dalam penderitaan dan menjelang kematian. Melalui pengurapan dengan minyak penghiburan, minyak suci dan doa iman, gereja menghadirkan Kristus yang penuh belas kasih untuk memberikan penghiburan, kekuatan rohani, pengampunan dosa, serta kedamaian bagi orang sakit. Sakramen ini juga bukan hanya untuk mereka yang sekarat, tetapi juga bagi siapapun yang mengalami penyakit berat atau lanjut usia, agar mereka tetap selalu dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Gereja menegaskan bahwa penderitaan bukanlah hanya hukuman, melainkan kesempatan untuk semakin dekat dengan Tuhan dan mempersatukan diri dengan penderitaan Kristus. Dengan demikian, orang sakit diajak melihat penderitaan bukan sebagai tanda akhir, melainkan sebagai jalan menunjukkan keselamatan dan kedamaian batin.
Dalam kisah Yesus menyembuhkan orang sakit, dilihat di Markus 6 ayat 12 sampai 13 itu diceritakan bahwa para murid Yesus diutus untuk memberikan pertobatan, mengusir roh jahat, dan mengurapi banyak orang yang sakit dengan minyak serta menyembuhkan mereka. Melalui kisah ini kita bisa melihat tindakan pengurapan orang sakit sudah dilakukan sejak zaman para rasul sebagai tanda kasih Allah, dan pengurapan ini menjadi simbol kehadiran Kristus dan menyembuhkan baik rohani maupun jasmani dan memberikan harapan bagi mereka yang menderita. Sakramen pengurapan orang sakit dalam gereja Katolik melanjutkan tradisi yang dimulai oleh Yesus sendiri itu. Sakramen pengurapan orang sakit bukan hanya diberikan kepada seseorang yang benar-benar sekarat. Maksudnya adalah sakramen ini berarti bukan hanya sekedar menjadi tanda bahwa kematian sudah dekat, melainkan untuk menguatkan dan menyertai orang yang menderita. Jadi artinya kita sebagai umat tidak perlu ragu untuk memohon atau menerima sakramen pengurapan orang sakit di mana kondisi kesehatan sudah serius. Gereja melihat bagaimana tanda kasih dan perhatian untuk membawa doa, penguatan iman, dan pengharapan. Bukan sekedar untuk saat kematian saja. Jadi bila ada orang yang sakit, parah, atau yang sudah tua, dan membutuhkan penguatan rohani, untuk mengundang imam agar sakramen itu diberikan demi penghiburan dan pengharapan serta kehendak Tuhan. Bila orang yang percaya kepada Tuhan, maka saat yang baik untuk menerimanya sudah tiba bila orang yang beriman mulai ada dalam bahaya maut karena menderita sakit atau sudah lanjut usia. Di Sakramentul 73. Di KGK 151, gereja percaya dan mengakui bahwa di antara 7 sakramen ada satu yang khusus ditentukan untuk menguatkan orang-orang yang dicobai oleh penyakit dengan pengurapan orang sakit yang kudus ditetapkan oleh Kristus Tuhan kita sebagai sakramen perjanjian baru yang sebenarnya dan sesungguhnya, disinggung oleh Markus tetapi dianjurkan kepada orang yang beriman dan diumumkan oleh Yakobus Rasul dan saudara Tuhan. Dalam KGK 1513, sakramen pengurapan orang sakit diberikan kepada mereka yang keadaan kesehatannya sudah terancam, dengan mengurapi mereka di dahi dan di tangan dengan minyak zaitun yang telah diberkati sesuai dengan peraturan atau sesuai dengan keadaan. Menumbuhkan iman dan kepercayaan kepada Allah dalam setiap situasi sakit dan penderitaan dengan menyerahkan diri sepenuhnya dengan kehendak kasih Allah. Yang kedua itu meningkatkan kehidupan rohani dengan berdoa, membaca kitab suci, dan menerima sakramen-sakramen lainnya seperti 7 sakramen, terutama Ekaristi dan Tobat sebagai sumber kekuatan dan penghiburan rohani. Ketiga itu mendampingi orang sakit dengan kasih dan empati, memberikan perhatian, doa, dan dukungan sebagai wujud nyata kehadiran Allah bersama. Keempat, belajar memaknai penderitaan sebagai jalan persatuan dengan Kristus, yang juga jalan persatuan dengan Kristus yang telah menderita demi keselamatan manusia, sehingga penderitaan tidak dipandang sebagai hukuman, melainkan kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Kelima, menjaga sikap sabar dan penuh pengampunan dalam menghadapi sakit, baik secara pribadi maupun dalam keluarga, serta saling menguatkan dalam iman dan kasih. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai penutup katekese tentang sakramen pengurapan orang sakit, kita diingatkan bahwa Allah senantiasa hadir dan bekerja dalam hidup penderitaan umatnya. Melalui sakramen ini,
Ia menunjukkan kasih-Nya yang menyembuhkan dan menguatkan serta menghibur agar orang sakit itu tidak merasa sendirian, melainkan merasa pelukan kasih Kristus yang memberikan kedamaian dan harapan. Pengurapan ini bukan hanya untuk memulihkan tubuh, tetapi juga meneguhkan iman dan memperbarui hidup, semangat dan mempersatukan dengan penderitaan Kristus. Baik, sebagai lagu penutup kita buka teks. Baik, sebagai doa penutup, mari kita angkat tanda kemenangan Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu selama katekesi hari ini. Kami bersyukur atas firman dan pengajaran yang menghidupkan iman kami. Semoga setiap kata yang kami dengar menumbuhkan pengharapan baru dan menjadikan kami saksi kasih-Mu di tengah dunia. Dan sertailah kami dalam setiap langkah hidup dan kuatkan kami di setiap lemah. Dan hiburlah kami di saat susah. Kita mengucapkan 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah Maria dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik.